Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta EPS Patiasina Marten. Jemaat, mari berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setia-Nya membuat kita tetap memuja. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Nas pembimbing kita dalam ibadah saat ini diambil dari Injil Lukas 13 ayat 29 yang menyatakan, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya engkau. Pujilah Tuhan.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami. Kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun, kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikirkan untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan memperbarui. Sudilah terus-menerus bersama kami, ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus Anak-Mu, kami pun dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Lama,
Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7 yang menyatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubbabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam sejarah kehidupan orang Israel, ada banyak hal dalam kehidupan mereka di mana mereka merasakan pertolongan Allah yang luar biasa. Mereka disertai, mereka dijaga, bahkan mereka diselamatkan dari berbagai tantangan dan pergumulan. Tuhan meminta kepada mereka untuk taat dan setia, serta melakukan dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Inilah yang seringkali bangsa Israel tidak lakukan, sehingga seringkali juga membuat Tuhan marah dan murka dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan kita diceritakan bagaimana peristiwa setelah orang Israel pulang atau diizinkan kembali ke tanah perjanjian oleh Babel. Dalam hal ini setelah mereka ditawan, diperbudak oleh Babel. Tentunya semua ini dengan seizin Tuhan. Tentunya semua ini karya Tuhan. Sehingga orang Israel boleh dipulangkan kembali dari tanah perbudakan di Babel. Di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa mereka dipulangkan dan melalui perantaraan Nabi Hagai, Tuhan berfirman kepada Bupati Yehuda, yakni Zerubbabel bin Shealtiel, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Tuhan berfirman dan disampaikan oleh Nabi Hagai dengan berkata demikian. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
setelah mereka kembali pulang, mereka membangun kembali tanah air yang sudah porak-poranda karena ditinggalkan begitu lama. Tidak ada pembangunan, tidak ada kehidupan yang baik di sana. Sehingga ketika mereka pulang kembali ke tanah air, mereka harus membangun kembali tempat-tempat tinggal, kota. Tetapi Tuhan mau ingatkan, kamu harus mengutamakan aku. Maka jangan lupakan juga rumah Tuhan yang harus diperbaiki. Rumah Tuhan yang harus dibangun. Tetapi orang-orang Israel lebih mengutamakan rumah-rumah pribadi mereka. Justru mereka mengatakan belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Sementara mereka sibuk untuk membangun rumah-rumah pribadi yang bagus, yang indah, dan mengabaikan rumah Tuhan. Keinginan Tuhan supaya umat ini selalu mengutamakan Tuhan lagi-lagi tidak dilaksanakan. Dikatakan di dalam ayatnya yang keempat yang menjadi bagian dari firman Tuhan. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedangkan rumah dengan R huruf besar, rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Tuhan mempertanyakan, Tuhan menanya tanggung jawab mereka. Rumahmu sudah bagus dipapani dengan baik. Sedangkan rumah Tuhan, bait Tuhan, tempat di mana dipercaya bahwa Tuhan hadir di dalamnya, tetap menjadi reruntuhan. Bapak Ibu Saudara, akibat semua yang dilakukan oleh orang Israel ini dalam ayatnya yang kelima, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Apa yang dimaksudkan dalam ayat 6? Tuhan mau katakan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu usahakan, apapun yang kamu lakukan, kalau kamu tidak mengutamakan Tuhan, semuanya akan menjadi kesia-siaan. Tuhan tidak akan memberkati usaha dan kerjamu di dalam kehidupan. Karena Tuhan tidak pernah mau diduakan. Tuhan tidak pernah mau disepelekan. Tuhan tidak pernah mau dibelakangi. Dia mau umatnya, bangsa Israel, mengutamakan Dia dan melakukan kehendaknya di dalam sepanjang kehidupannya. Bukankah orang Israel senantiasa disertai, diberkati, bahkan diselamatkan oleh Tuhan? Oleh karena itu sekali lagi dalam ayatnya yang ke-7, mulang dari ayatnya yang ke-5, Tuhan berfirman, perhatikanlah keadaanmu, koreksi hidupmu, supaya engkau melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Tuhan yang juga sudah begitu banyak mengalami pertolongan, berkat, penyertaan, dan keselamatan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita juga mengutamakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita? Karena itu yang Tuhan mau, karena itu yang Tuhan minta, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dia mau selalu diutamakan dan yang terutama dalam kehidupan kita. Sebagai pribadi anak-anak Tuhan, kita diingatkan, lakukanlah yang terbaik.
untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mensyukuri ulang tahun Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang ke-72 tahun. Terima kasih tentunya untuk kehadiran gereja ini di tengah-tengah bumi Indonesia. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Tetapi bilang saja terima kasih, tetapi mengucap syukur saja tidak atau belum lengkap. Apa yang harus kita lakukan? Gereja ini harus berdiri dan menjadi saksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Anda dan saya diingatkan untuk benar-benar mengutamakan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan dalam setiap pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Gereja ini harus menjadi berkat untuk begitu banyak orang, untuk bangsa dan negara ini. Gereja ini menjadi saluran berkat untuk kehidupan dunia di sekitarnya. Sehingga Bapak Ibu, Anda dan saya mau jadi berkat, harus benar-benar memuliakan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak cukup kalau Anda dan saya hanya datang beribadah di gereja, tapi motivasinya, niatnya apa? Tidak cukup kalau Anda dan saya hanya menyanyi puji-pujian untuk Tuhan, tapi niatnya tidak untuk memuji Tuhan. Niatnya untuk apa ya? Supaya didengar orang lain, suara saya bagus, suara saya indah, dipuji. Tapi tidak memuliakan nama Tuhan. Anda datang kepada Tuhan beribadah hanya merupakan kebiasaan. Oh biasa, hari Minggu sekarang kita buka YouTube untuk ibadah. Tapi sebenarnya hatinya jauh dari beribadah kepada Tuhan. Tuhan meminta kepada kita semua niat yang tulus, benar-benar mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan, dan benar-benar menjadikan hidup ini kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam kehidupan kita mensyukuri kehadiran GPIB di tengah-tengah bumi Indonesia ini, memakai kehidupan kita pribadi, bergereja untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan lewat seluruh karya layan kita di keluarga, dalam persekutuan, di tengah-tengah bangsa dan negara, di masyarakat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat, marilah berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh didengarkan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk taat dan setia dan selalu mendahulukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah karya keselamatanmu, kebaikanmu, penyertaanmu, berkat-berkatmu dalam kehidupan kami, boleh kami respon dalam ketaatan, kesetiaan, dan selalu melakukan kehendak-Mu, mengutamakan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami juga menaikkan syukur karena pertambahan usia yang Engkau berikan bagi gereja kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, memasuki usia ke-72 tahun. Bapa di sorga, terima kasih untuk kehadiran gereja di bumi Indonesia ini. Seraya kami memohon Tuhan tetap memberkati pelayanan, kesaksian, dan persekutuannya. Sehingga gereja Protestan di Indonesia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kehidupan dunia di sekitarnya, dan terus-menerus memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan keberadaan GPIB di dalam tangan kasih tuntunan dan berkat-Mu. Pimpinlah terus Tuhan selaku kepala gereja, kami bergantung, kami bersyukur, kami menyerahkan kehidupan GPIB dalam tangan kasih-Mu. Saat ini Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu, GPIB Jemaat Torsina. Tuhan memberkati gereja-Mu ini dalam pelayanan kesaksian dan persekutuannya. Apa yang telah kami kerjakan Tuhan berkati, apa yang akan kami kerjakan Tuhan campur tangan, memampukan, sehingga pelayanan kesaksian persekutuan gereja-Mu ini Bapa, GPIB Jemaat Torsina Jakarta, boleh jadi juga seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kehadirannya di tengah-tengah lingkungan Cipinang Lontar, menjadi berkat bagi lingkungan sekitar, dan biarlah lewat kehadiran kami Tuhan, Engkau dipermuliakan. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat dimanapun berada. Tuhan menyertai memberkati setiap masalah pergumulan, persoalan. Tuhan mampukan untuk menghadapinya dan keluar dengan kemenangan iman. Tuhan memberkati juga seluruh jemaat-Mu dengan kekuatan kesehatan, jauhkan dari segala penularan wabah COVID-19. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pribadi dalam tangan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami juga berdoa bagi semua presbiter, unit misioner, semua pegawai kantor gereja, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami satu hati saling bergandengan tangan untuk pelayanan kesaksian persekutuan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang bertambah usia di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati usia yang baru, baik kelahiran maupun perkawinan. Kami berdoa Bapa di surga, bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan memberikan kepulihan, kesembuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga memberkati atas kehidupan Ibu P. Silalahi yang sudah menjalani operasi katarak pada tanggal 21 Oktober yang lalu. Tuhan berkati sehingga boleh menjadi sehat, tetap kuat, tetap diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi mereka yang berduka cita ditinggalkan kekasih-kekasih mereka, khususnya keluarga almarhum Dulura. Tuhan memberkati Bapak Joki Saragi, Ibu Sumiarti Saragi, dan juga Saudara Todung Saragi. Tuhan memberkati semuanya di dalam
keberadaan mereka, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan di dalam menjalani kehidupan hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa Sorgawi, saat ini kami datang kepadamu, kami juga menyerahkan ya Tuhan segala keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah, bangsa, negara, rakyat, alam Indonesia. Biarlah senantiasa dalam penyertaan Tuhan kami dalam damai sejahtera, keadilan, kemakmuran yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Bapa, ada banyak yang ingin kami pinta, tapi kami tak mampu sebutkan satu persatu. Oleh karenanya Bapa, kami mohon Kau dengar dan sempurnakan doa kami, melengkapi apa yang sudah kami sampaikan lewat kata-kata kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat pesan Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 12 yang menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu bagi dunia ini. Demi Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pesan hari ulang tahun ke-72 GPIB 31 Oktober 2020. Puji syukur dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, karena pada tahun ini
Bahtera Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat telah memasuki usia yang ke-72. Pemeliharaan Tuhan atas GPIB dirasakan melalui kehadiran 326 jemaat dan 292 pos Pelkes yang tersebar dalam 25 musyawarah pelayanan di 26 provinsi, mulai dari Sabang sampai Bau-Bau, Nunukan sampai Cilacap. Tema menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat menjadi arah utama di tahun pelayanan 2020-2021 bagi gerak langkah GPIB mewujudkan visi menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaannya. Untuk itulah penguatan tatanan bergereja penting dilakukan, misalnya melalui perelevansian naskah-naskah teologi, eklesiologi, dan misiologi GPIB melalui pembinaan-pembinaan terhadap sumber daya insani GPIB yang bertujuan meningkatkan optimalisasi dan efektivitas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja. Juga melalui upaya-upaya peningkatan pendanaan, fasilitas, dan sistem informasi dalam rangka menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Penguatan tatanan bergereja secara sinodal berlangsung dalam kegiatan persidangan sinode yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Sedianya pada bulan Oktober 2020 ini, persidangan sinode 21 akan diselenggarakan. Namun, rencana tersebut terhalangi oleh kondisi pandemi. Berdasarkan masukan lebih dari 2/3 jemaat GPIB seluruh Indonesia, maka kegiatan tersebut ditunda dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Marilah kita mendoakan agar Tuhan memberkati seluruh persiapan dan pelaksanaan persidangan sinode GPIB tersebut sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dari tatanan bergereja yang terus mengalami penguatan itulah GPIB semakin dimampukan untuk menghadirkan diri menjadi saluran berkat Allah bagi dunia. Kehadiran GPIB sebagai salah satu elemen bangsa dan masyarakat di tengah negara kesatuan Republik Indonesia diharapkan dapat memberi manfaat yang dirasakan oleh lingkungan sekitar, bahkan alam dalam mengatasi pergulatan kehidupan. Salah satu pergulatan besar umat manusia di seluruh dunia saat ini adalah hadirnya pandemi virus corona yang menyerang sendi-sendi kehidupan, khususnya dalam bidang kesehatan, namun juga ekonomi. Sampai hari ini, dampak besar pandemi dan resesi telah dirasakan oleh begitu banyak orang, termasuk di Indonesia. Ketidakpastian akan hari depan begitu kuat membayang-bayangi manusia dan tak sedikit berbuahkan kekalutan. Pengharapan menjadi sebuah kata yang keberadaannya sangat dibutuhkan semua orang pada sekarang ini. Pengharapan dapat diraih ketika gereja sungguh-sungguh menata seluruh keberadaan dirinya sehingga dapat merangkul dan menolong yang menderita dan berbeban berat, melakukan karya nyata, termasuk dengan selalu mendoakan dan mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran pandemi dan juga melakukan protokol-protokol kesehatan secara tertib. Persoalan akibat pandemi dan resesi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi GPIB melalui penguatan tatanannya untuk menyatakan terang kasih Allah melalui tindakan yang konkret dan relevan dengan konteks di mana keluarga besar GPIB hadir berada. Hasil dari proses penguatan tatanan bergereja itulah yang hendaknya diterjemahkan ke dalam karya nyata yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan alam sekitar. Sebagaimana kita ketahui bersama, Provinsi Kalimantan Tengah dipersiapkan menjadi lumbung pangan untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Ini merupakan langkah pemerintah yang perlu didukung oleh segenap elemen bangsa, tak terkecuali oleh gereja. Dalam hal ini, GPIB. GPIB mendoakan dan mendukung program pemerintah tersebut, sekaligus mendorong jemaat lokal beserta seluruh pelayan
dan warga jemaatnya untuk berpartisipasi dan berkontribusi aktif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk itulah, kegiatan peringatan ulang tahun ke-72 GPIB dipusatkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan maksud agar sinergitas internal dan eksternal yang telah GPIB bangun dan kembangkan selama ini, termasuk dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, dapat semakin ditingkatkan. GPIB bersinergi dengan masyarakat, pemerintah, dan alam agar di tengah kemajuan teknologi digital saat ini, kearifan lokal dan budaya adiluhung, kemajemukan sosial budaya, serta keanekaragaman hayati yang merupakan kekayaan turun-temurun negeri ini dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia Maju tahun 2045. Dirgahayu ke-72 GPIB, Soli Deo Gloria. Jemaat, mari berdiri. Pergilah, engkau diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka dihiburkan. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Sang Pengasih, kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan, kiranya menganugerahimu kelemahan, agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur, kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya, Allah yang Esa Tritunggal, kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita kini dan selamanya.